iqabi, artinya rumah siksaan. Sudah tahu di akhirat nanti ada neraka, ada siksaan. Wa huwa ada man tadi yudhnibu, ialah melaksanakan atau mengerjakan dosa siapa man. Anahu yaf'alul isma, yaitu mereka dia sesungguhnya orang tadi itu masih mengerjakan dosa. Ini Sayyidina Utsman heran. Itu adalah tulisan yang merenam di papan papannya hartanya anak yatim itu. Yang merenam sudah tahu di akhirat itu sudah tahu di akhirat itu ada neraka, di akhirat itu ada siksaan. Masih dia itu yudni, tidak sholat, dia itu lalai kepada Allah, dia itu pokoknya dia mengerjakan, dia yang dikerjakan itu adalah perkara-perkara yang potensi atau perkara-perkara yang menimbulkan dosa. Sayyidina Utsman itu heran terhadap orang yang seperti itu. Wa ajibtu liman arafal jannah. Selanjutnya, ajibtu, saya heran, liman bagi orang arafah yang mengetahui siapa man al jannah terhadap surga. Aidaros sawabi, surga itu adalah rumah pahala-pahala. Yakinan, dengan keyakinan atau dengan keyakinan bahwa ada umat yastarihu, ialah istirahat bid dunya, dengan dunia. Jadi orang yang yakin terhadap surga, dia kok istarihu itu kok istirahat, istarihu itu bersenang-senang, istarihu itu bersenang-senang. Sayyidina Utsman itu yang nomor 6 itu, dia itu heran terhadap orang yang mengetahui dunia. Kita kan tahu semua dunia. Kok dunia surga, kalau di akhirat nanti ada surga kan Pak. Ya Pak, nomor 6 itu Sayyidina Utsman heran bagi orang yang mengetahui surga, tetapi dia masih bersenang-senang terhadap dunia. Ayrohata di dunia, artinya kesenangan-kesenangan dunia, yang baru dia masih menerima, menghadap terhadap kesenangan-kesenangan dunia. Jadi kesenangan dunia itu yang tidak bermanfaat maksudnya. Jadi kalau kesenangan dunia yang bermanfaat, maka itu diperbolehkan. Yastariku ayyabal rohata bid dunya, dia selalu berusaha untuk meraih, mencapai terhadap kesenangan-kesenangan dunia. Itu yang Sayyidina Utsman heran. Wa ajibtu, dan yang terakhir, ajibtu, saya heran, liman bagi orang arafah atau terhadap orang arafah yang mengetahui siapa man asyaitona, terhadap setan, aduan, terhadap musuh, fa'ato'ahu, maka berbakti atau taat siapa man terhadap setan. Ai fi du'ahi ilal maksiyah, artinya di dalam mengajaknya setan ilal maksiyah, terhadap melaksanakan maksiat. Jadi Sayyidina Utsman di tulisan papannya anak yatim yang dirobohkan oleh Nabi Khidir, yang terakhir itu Sayyidina Utsman itu heran terhadap orang sudah tahu kalau setan itu musuh kita, malah orang itu selalu mengikuti hawa nafsunya, diajak setan terhadap kejelekan, dia mengikuti. Kalau ini jalan kiri ini adalah perkara yang jelek, jalan kanan adalah perkara yang baik, dia mengikuti jalan kiri. Sudah tahu setan itu banyak menjerumuskan kita masih terlena oleh godaan setan. Seperti ini. Ini adalah nasihat-nasihat, 7 nasihat yang ada di papannya hartanya anak yatim yang dirobohkan oleh Nabi Khidir. Sayyidina Utsman mengomentari itu dengan 7 tulisan ini. Jadi Sayyidina Utsman heran, tulisannya itu seperti itu. Jadi orang yang pertama itu orang yang mengetahui kematian, dia masih santai-santai, tenang-tenang.
tidak menyiapkan dirinya untuk menyambut kematian. Yang nomor dua, orang yang mengetahui dunia tetapi dia masih senang terhadap dunia. Yang nomor tiga, orang yang mengetahui hisab malah dia mengumpulkan harta. Orang yang lima, orang Sayyidina Utsman itu heran bagi orang yang mengetahui neraka tetapi dia tetap berbuat dosa. STMJ, sholat jalan, sholat terus maksiat jalan. Nah, dulu itu. Orang nomor 6, Sayyidina Utsman itu heran bagi orang yang mengetahui dunia dengan yakin tetapi dia masih santai-santai terhadap surga itu. Yang terakhir, Sayyidina Utsman itu heran bagi orang yang mengetahui setan, bahwa setan itu musuh kita, malah kita mengikuti terhadap dakwahnya atau terhadap ajakan-ajakannya setan. Seperti itu. Ini nasihat yang 7 ini berada di papannya, petinya atau papannya hartanya anak yatim. Dari ayat apa itu di depan gaulnya kan Allah Taala wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Jadi nama bapaknya itu Kasyif. Nama bapaknya yang takut bertanya Pak Eko, itu kan anaknya anak yatim yang punya siapa Pak? Yang dirobohkan bangunannya oleh Nabi Khidir karena di bawah ada hartanya. Berarti kan punya bapak. Siapa bapaknya anak yatim itu? Kasyif namanya. Kasyifun itu adalah nama dari bapak si anak yatim. Itu ya makalah yang nomor 4. Jadi kita bisa buat pelajaran tentang masalah keheranan Sayyidina Utsman. Yang nomor 5, wal maqalatul khamisatu, adapun maqalah yang nomor 5. Su'ilah Aliun radhiyallahu anhu, ditanyakan Aliun siapa Sayyidina Ali, atau kok ditanya atau dimintai sama saja. Aliun siapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karrama wajah, ma asqalu minas sama wa ma awsa'u minal ard wa ma awna minal bakhri wa ma ashaddu minal hajar wa ma harru minan nar wa ma aqradu minaz zamharir wa ma amaru minas sumi. Jadi Sayyidina Ali tahu kita semua bahwa Sayyidina Ali itu khalifah yang nomor 4, juga menantunya Nabi, menantunya Rasulullah. Ditanya orang baik dengan 7 pertanyaan ini. Yang pertama, ma asqalu minas sama, ma apa atau ma terhadap apa asqalu yang lebih, adapun yang lebih berat minas samai dari langit, apa Sayyidina Ali yang lebih berat daripada langit. Yang nomor 3, anwa wa ma awsa'u minal ard, apa wa ma dan apa awsa'u yang lebih lebar atau lebih luas minal ardi dari ketimbang daripada bumi. Yang nomor 3 pertanyaannya wa ma auna minal bahri, dan ialah apa atau apa al auna, adapun yang lebih kaya atau yang lebih tidak membutuhkan minal bahri daripada lautan. Wa ma asyaddu, dan ialah apa atau apa asyaddu ialah lebih sangat minal hajari atau lebih kuat minal hajari dari batu. Wa ma aharru, dan apa aharru adapun yang lebih panas minan nari dari api neraka. Wa ma aprodu, dan apa aprodu yang lebih dingin minaz zambarir dari zambarir. Wa ma amaru, dan ialah apa amaru adapun yang lebih pahit minas sumi ketimbang daripada racun. Jadi 7 pertanyaan ini dilontarkan kepada Sayyidina Ali. Apa yang lebih berat daripada langit Sayyidina Ali? Apa yang lebih luas daripada bumi Sayyidina Ali? Apa yang lebih kaya daripada lautan Sayyidina Ali? Dan apa yang lebih keras daripada batu? Itu ditanyakan kepada Sayyidina Ali. Faqala, maka menjawab Sayyidina Ali dari 7 pertanyaan itu. Faqala, maka menjawab Aliun radhiyallahu anhu, siapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Allah siapa Allah anhu dari Sayyidina Ali. Al-buhtanu, adapun
itu kidib itu apa ya? Kidib itu masih, buhtan itu lebih daripada kidib. Apa? Pembohong itu di atasnya pembohong buhtannya. Jadi al-buhtan ada pun buhtan, yaitu apa ya? Yang lebih dari pembohong atasannya itu, baik. Al-buhtan ada pun buhtan ala alal bariyah, atas manusia, beberapa manusia, ayat kholaik, artinya beberapa manusia, asqol ialah lebih berat atau lebih berat minas samai ketimbang daripada langit. Jadi yang pertama, berbohong kepada orang lain itu dosanya lebih berat daripada langit. Berbohong, buhtan itu di atasnya kidib, atau bisa buhtan itu adalah al-qadfu bil batil, sumpah palsu. Jadi jenengan dijadikan saksi, disumpah, tapi sumpah jenengan palsu, sumpah palsu, atau pejabat-pejabat yang disumpah terus pas melanggar, ya buhtan namanya, mengingkari sumpahnya. Sumpah palsu itu lebih berat daripada langit. Iya, pastinya langit dan seisinya itu lebih berat. Jenengan berbohong kepada orang lain itu lebih berat. Daunnya Sayyidina Ali, lebih berat bohongnya itu daripada langit kalau ditimbang. Saking berbahayanya orang berbohong. Nah, seperti itu. Yang pertama, bohong itu lebih berat dosanya daripada langit. Maksudnya seperti itu. Jadi mulai sekarang, sekecil apapun kita jangan berbohong. Ada di mana OTW, itu tidur, termasuk bohong kan gitu. Berat itu Beko. Ada di mana Beko? OTW. Temannya sudah nunggu setengah jam, ternyata jenengan masih tidur mau berangkat. OTW. Fitnah bisa fitnah bisa iktiraful kadhib, berbuat kidib, berbuat kepalsuan ngomong, fitnah, itu termasuk menjelekkan orang, itu adalah termasuk dosanya lebih berat ketimbang langit. Yang nomor 2, al-haqqu awsaqu minal ardi ayil masyriqiha ila maghribiha. Yang nomor 2, kebenaran atau yang hak, yang sesuai kenyataan, ayil hukmul mutabiq, artinya hukum yang sesuai kenyataan, atau lil waqi, bagi kenyataan itu, kalau bahasa sekarang itu realita. Awsaqu ialah lebih luas minal ardi ketimbang bumi, min masyriqiha, dari ujung timur, ila maghribiha, sampai ujung barat. Jadi ini dulu sudah dikatakan seperti itu, Pak. Ngomong perkara yang benar itu ya, ngomong, berbicara kita benar, berbicara apa adanya, kenyataannya, itu lebih luas pahalanya ketimbang langit, ketimbang bumi, hamparan bumi ini mulai dari timur sampai barat kan. Sekarang kan kalau tidak bohong yang tidak enak kan, seperti itu. Jadi ngomong betul perkara-perkara hak, perkara umpama ini dari omongan atau jenengan, hal yang jenengan itu hak betul, tidak berbohong dengan pekerjaan kita, itu pahalanya itu luas, lebih luas daripada bumi dan mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Sekarang kan kalau yang tidak bohong, kita itu tidak enak. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, wa qalbul qani aghna minal bukhri. Yang nomor 3 adalah hati yang qanaah, hati yang ridho, hati yang menerima terhadap
pembagiannya Allah aghna ialah lebih kaya atau lebih tidak butuh minal bahri daripada lautan. Di lautan itu sangat luar biasa kekayaan yang ada di lautan itu, Pak Eko, sangat luar biasa. Kalau di bumi, di dataran, di apa? Selain lautan itu apa? Dataran. Di daratan itu kan cuma timah, emas apa. Kalau di lautan mutiara apa itu kan macam-macam, ikan, pasir, semuanya ada. Orang yang menerima terhadap alhamdulillah dikasih seperti ini sama Allah, hatinya menerima seperti itu. Pak Jos pergi siang-siang di walanan walaupun hujan-hujan, panas-panas, hujan-hujan, terus berjalan, menerima, walaupun menerima itu lebih kaya, hatinya jenengan itu lebih kaya ketimbang isinya lautan. Seperti itu. Jadi intinya kita itu harus alhamdulillah, harus bersyukur apa yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau di planning banyak anunya Pak Jos. Kalau di planning saya harus pergi ke sini dapatnya segini, kontrol harus habis, itu kadang kebanyakannya. Ya 1 bulan bisa beli ini, itu banyak melesetnya biasa. Yang nomor berapa ini? Nomor 3, 4. Wa qalbul munafiq, adapun hati yang munafik, asyaddu ialah lebih keras, air qaswatan artinya kerasnya, minal hajari ketimbang daripada batu. Jadi batu itu bisa jenengan pernah mendengarkan tentang ada ulama yang terkenal yang dijuluki dengan Ibnu Hajar. Itu mondok tak dapat ilmu itu tak dapat sehingga dia pulang menemukan batu itu tertetes oleh satu tetesan air. Batu itu sampai berlubang. Jadi batu itu keras, tetapi batu itu bisa berlubang dengan keistiqomahan. Ini orang munafik, hatinya itu lebih keras daripada batu. Maksudnya batu keras masih bisa berlubang. Kalau orang munafik itu lebih keras daripada batu, hatinya itu gak mempan. Jadi walaupun digesek, walaupun sampai di dalamnya itu wa bimururil habli wal mator, maaf tulis zaman saking tergesek tali, batu itu bisa berlubang. Saking panjangnya, saking terus menerusnya bergesekan. Jenengan naruh batu, saking lamanya batu itu tertetes air sampai berlubang. Hati yang keras itu dibanding dengan ini itu lebih keras hati yang munafik. Perkara yang keras itu batu, tetapi ada yang lebih keras daripada batu itu ialah hati yang munafik. Qalbul munafik itu lebih keras daripada batu. Kalau orang munafik itu dikasih mau'idhah di telinganya kanan itu keluar yang kiri. Seperti itu, udah masuk. Adanya mamlok. Seperti itu kalau orang munafik. Dan juga kalau berbicara kitab, berjanji al-khalfu, kalau berbicara yang munafik itu. Jadi seperti itu. Makanya hati yang keras itu, hati yang munafik itu lebih keras daripada batu yang keras. Itu yang nomor 4. Yang nomor 3. Yang nomor 4, wasulqanul jahil. Adapun pemimpin yang penguasa atau pemimpin yang jahil, zalim, aharu ialah lebih panas minan nari ketimbang api. Atau kalau disebut minan nari ketimbang api neraka, seperti itu. Jadi pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang zalim, maksudnya zalim itu wa musyai'in min ghairi mahalihi, menaruh sesuatu kebijakan yang bukan
untuk kemaslahatan masyarakat, maka itu dikatakan pemimpin yang jahil, yang zalim. Itu lebih panas daripada api. Jadi kalau api itu cuma membakar perkara-perkara yang kering, kalau pemimpin yang jahil itu semuanya kena, baik yang lemah, yang kaya, yang ganteng, yang lemah, itu kena semua. Kalau pemimpinnya itu tidak aman. Yang nomor 6, wal hajatu, adapun keinginan, kebutuhan ilallah ini terhadap orang yang mencela kita, orang yang mencaci maki kita, orang yang mencela kita, abroduh, ialah lebih dingin minaz zamharir, dari ketimbang zamharir. Zamharir itu ditafsirin aisyiddatil bardi, ialah sangatnya dingin. Jadi kita itu dicela sama orang lain, kita itu dicaci maki oleh orang, mana kita masih butuh ke orang itu. Jadi logikanya kemana? Kita itu dicela oleh orang, masih kita butuh kepada orang itu. Maka ini adalah dingin. Zamharir itu dingin. Tempat umpama kalau sekarang di tempat yang dingin, kutub ya. Kutub itu dingin, tetapi lebih dingin ketimbang orang yang butuh terhadap mencela orang itu. Saya dicela oleh seseorang, saya masih butuh kepada orang yang mencela. Ini lebih dingin daripada kutub, beku sampai beku. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita itu jangan butuh terhadap orang yang telah menyakiti kita. Yang terakhir, wasulu adapun sabar. Sabar amaru ialah lebih pahit minas summi, daripada racun. Jadi sabar kita itu dari rumah, Pak Jos dari rumah, capek-capek saya dari situ kiri, capek-capek di sini, itu sabar itu lebih sabar itu lebih pahit kesabaran kita ini. Capek-capek jenengan Pak Eko dari sini saya lihat sudah telentang tadi itu, tidur Pak Eko itu kan capek Pak Eko, seakan-akan pahit dari rumah itu racun itu pahit, tetapi lebih pahit ini kita dari rumah datang ke sini, meninggalkan anak istri, meninggalkan perkara-perkara yang enak, contohnya lihat sinetron apa, itu pahit, lebih pahit daripada racun ya. Jadi racun itu pahit atau empedu itu pahit kan? Itu lebih pahit kita itu yang sabar datang ke pengajian seperti ini. Jadi kalau sudah seperti itu pahalanya itu lebih besar, pastinya itu adalah pahalanya lebih besar. Jadi semoga kita itu mendapatkan ma'unah dari Allah Ta'ala, mendapatkan pertolongan sehingga kita itu tetap istiqomah di dalam kesabaran untuk menuntut ilmu. Yang terakhir, wal maqalatu sadisatu, ada maqalah yang nomor 6. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia adapun dunia, darun ialah rumah man, darun ialah rumahnya orang, la daroh yang tidak ada rumah lahu bagi man, aili zawaliha artinya tempatnya dunia atau hilangnya dunia, wamadun dan juga harta, wamaluman dan juga hartanya orang, lamalah yang tidak ada apa harta lahu bagi man, walaha dan ialah dimiliki dunia, yajma'u mengumpulkan man siapa orang, la aklah yang tidak ada akal lahu bagi man, ay kamilu artinya yang sempurna. Jadi dalam kaji Nabi itu adalah dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak mempunyai rumah, harta bagi orang yang tidak mempunyai harta, yang mengumpulkan harta, wa yastahilu dan repot siapa atau merepotkan siapa man bisyahwatiha dengan syahwatnya dunia. Yastahilu man ini, yastahilu man siapa orang, la fahma yang tidak faham siapa man lagu bagi
man wa alaiha dan atas dunia ya zanu susah man siapa orang la ilma yang tidak ada apa ilmu lagu bagaimana walaha dan ia dan dimiliki dunia ya sudu dengki man siapa orang la lubah yang tidak ada hati siapa man yang tidak ada hati lagu bagaimana. Jadi hati itu banyak, ini baru tahu saya ya. Hati itu banyak namanya Pak Eko. Kolbun itu hati, sanobar itu hati, dan juga fuadi itu hati. Apa itu menteri-menteri kemarin? Bawasir itu adalah menteri. Bawasir itu adalah fuad bawasir itu kan. Fuad itu hati. Hati bawasir itu bawasir itu bawasir itu kalau dengan penyakit apa bawasir ya bawasir bukan bawasir berarti hatinya itu ya. Sekarang di kitab ini lu itu adalah bahwa ada untuk al-aqlul munawwar yaitu akal atau hati yang bercahaya binurul qudsi dengan cahaya kesucian asofi yang bersih. Wa ilaiha dan bagi dunia yas'a bekerja. Ayat atau hilang atau ngejar siapa orang layakina yang tidak ada keyakinan lalu bagaimana. Jadi dunia ini daunnya kanjeng Nabi itu adalah rumah bagi orang yang tidak mempunyai rumah. Jadi intinya apabila orang yang mengejar terhadap dunia itu maka dia itu tidak mempunyai keyakinan terhadap dirinya sendiri untuk memperoleh dunia ini. Sampai kanjeng Nabi Daud ingkana jika ada siapa man kharaja ialah keluar siapa man ayasna ialah atau yasna artinya bekerja siapa man ala waladihi atas anaknya man sihoran yang kecil-kecil fahuh maka ada kuman fi sabilillahi ialah di jalan Allah. Jadi walaupun dunia ini dunia ini di justice begitu tidak mengenakan terhadap dunia itu jelek, dunia itu apa kan seperti itu ya tentang masalah dunia. Tetapi apabila orang bekerja mencari dunia, mencari harta untuk anak kita yang masih kecil-kecil, maka pekerjaan kita itu dianggap oleh Allah Ta'ala merupakan sabilillah. Terus apabila kita itu keluar mencari dunia, wa in kana kharaja dan jika keluar siapa man tadi kharaja keluar siapa man yasna ialah bekerja siapa man ala abawaihi atas kedua orang tuanya syaikhaini yang sudah sepuh atau yang sudah sepuh kabiraini yang sudah renta. Bahwa maka ada kuman fi sabilillahi juga di jalan Allah Ta'ala. Jadi siapa orang yang bekerja untuk kedua orang tuanya, memberikan kepada orang tuanya sekedar hasil pekerjaannya itu, orang itu juga dicatat oleh Allah Ta'ala mencari dunianya itu adalah sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi jika keluar siapa man yas'a bekerja siapa man ala nafsihi atas dirinya man yu'ifuha maka dijaga atau menjaga siapa man terhadap dunia fahuwa maka ada kuman fi sabilillahi ialah di jalan Allah. Jadi sama orang yang bekerja untuk dirinya dan keluarganya, orang itu dicatat oleh Allah Ta'ala juga di dalam sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an. Wa in kana dan jika bekerja siapa man kharaja ialah keluar siapa man yas'a untuk bekerja siapa man riya'an karena riya saya bekerja melayan wa mufakharatan dan juga sombong. Orang keluar dari rumah bekerja karena riya dan karena sombong fahuwa maka ada kuman fi sabilis syaitan ialah di dalam jalan-jalannya setan. Rawahu at-Tabrani yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Tabrani. Jadi walaupun dunia itu dilaknat oleh Allah Ta'ala, tetapi kita itu bekerja untuk anak kecil, anak-anak kita yang membutuhkan biaya
kedua kali orang-orang tua kita yang sudah sepuh, yang nomor tiga untuk diri kita, maka pekerjaan yang kita yang mencari untuk mencari dunia itu adalah dicatat oleh Allah Ta'ala adalah sabilillah. Jadi semoga kita di dalam bekerja dicatat oleh Allah Ta'ala tidak ada niatan untuk sombong dan untuk riya, maka kita itu ada pekerjaan kita itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala nilai sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf, apabila mau dimusyawarahkan monggo dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Syekh sekalian tentang ngaji kita malam ini, yaitu ada 3 makalah. Yang pertama makalah keempat, kelima dan keenam dari makalah yang pertama tadi, yang keempat dari Usman bin Affan, yaitu keheranan dia. Kalau disimpulkan, heran karena sesuatu yang dipuji oleh Allah malah disenangi oleh manusia. Kemudian orang yang berikutnya dari Ali bin Abi Thalib tentang perilaku yang nilainya luar biasa, yang lebih berat, misalnya lebih luas, lebih kaya, yang di hadapan Allah. Oleh karena itu, kemudian yang keenam tadi, yaitu tentang isi dunia dengan berbagai macam perilaku tadi, yang saya melihat Ustaz mereka. Monggo Bapak sekalian, mungkin ada yang ditanyakan atau diskusi bersama sehingga menambah wawasan kita dan keilmuan kita, sehingga terakhir bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Monggo sekalian. Kalau nggak ada, saya aja Ustaz, biar belajar diskusi. Tadi tentang sabar, ya, tentang sabar. Sabar itu lebih pahit dari racun, ya. Dan bukan hadis yang katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Saya juga pernah mendengar tentang sabaran ini, bahwa orang sabar itu disayangi oleh Allah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sabar ini masalah diperlukan, tapi berat gitu. Ya, bukan dikatakan pahit tadi. Banyak orang yang tidak menahan sama kesabaran sehingga bisa menghilangkan keimanan dan ketakwaannya. Ada saudara-saudara kita yang sampai pindah agamanya karena keadaan ekonomi atau yang lain. Bagaimana kita sebagai hamba Allah supaya nilai kesabaran kita ini meningkat? Apa yang harus kita lakukan? Misalnya mungkin ada pikir-pikir atau bagaimana kaitannya dengan teladan-teladan yang tadi diberikan oleh ulama kita, oleh kiai kita, supaya kesabaran ini semakin meningkat. Bagaimana kita ketahui sabar katanya mudah diucapkan, hati ini sulit. Intinya kata lebih baik dari hati. Monggo Ustaz. Terima kasih. Tentang masalah kesabaran itu banyak macamnya. Di dalam tafsir itu banyak macamnya. Lupa saya. Lebih dari 5 itu kesabaran, termasuk kesabarannya Nabi Ayub ketika dikasih penyakit itu. Tetapi globalnya itu sabar itu yang banyak macamnya nama. Dari nama-nama banyak macamnya itu sabar yang banyak macamnya itu dibagi menjadi 2. Jadi yang banyak macamnya dibagi menjadi 2. Jadi as-sabru ala taatillah, as-sabru ala bala'illah.
Yang pertama, yang dari banyak macamnya, itu dibagi dua: sabar atas taat terhadap Allah Ta'ala, sabar atas cobaan atau balaknya Allah Ta'ala. Jadi as-sabru ala taatillah, yang sabar atas taat terhadap Allah Ta'ala itu dinamakan as-sabru ala taatillah wa sabru ala ikhtiyariyin, yaitu sabar atas kesukarelaan kita. Jadi dari rumah kita tidak disuruh siapa pergi ke sini, itu datang sendiri atas kesukarelaan kita. Nih, walaupun di sini pas tidak ada kopi, tidak apa, kita itu hadir ke sini itu adalah sabar ikhtiyari, sabar atas kesukarelaan kita. Terus sabar atas kesukarelaan kita itu definisinya sabar ala taatillah. Yang sabar atas aqdarillah, as-sabru ala bala'illah, sabar atas cobaannya Allah Ta'ala, itu adalah as-sabru ittirori, sabar atas keterpaksaan. Sabar ya kamu sekarang masih penyakit, karena terpaksa kita harus sabar seperti itu. Jadi yang sabar atas taat terhadap Allah Ta'ala, sabar kan dibagi dua definisinya. Terus ini ada tiga: sabar ala taatillah, as-sabru ala aqdarillah, as-sabru ala ibadillah. Jadi sabar atas perintahnya Allah Ta'ala, sabar atas apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Yang nomor tiga, sabar ala aqdarillah. Jadi kodok-kodoknya Allah, ketaatan itu, ketaatan yang itu termasuk aqdarillah, yaitu kodok dan kodarnya Allah Ta'ala. Jadi kita harus sabar. Intinya sabar dengan sedemikian banyak namanya sabar itu dibagi menjadi dua. Maka yang lebih tinggi daripada sabar terhadap taat kepada Allah Ta'ala, a'la maqaman derajatan, itu sabar taat kepada Allah Ta'ala. Terus yang taat kepada Allah Ta'ala itu kan as-sabru ala aqdarillah al-alimat. Itu contohnya kita itu sabar, yang pertama menjauhi terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Aqdarillah kan tadi taat itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang nomor dua as-sabru ala mu'allimat, yang menyakitkan terhadap kita, ya seperti al-aksu, seperti lapar dan juga haus. Ya jetamimu, yang taat itu ya jetamimu kulluha, semua sabaran yang taat kepada Allah fisok ini di dalam orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu luar biasa. Jadi kalau kiat-kiat kita untuk kesabaran yang ditanyakan Pak Guru, supaya kiat-kiat kita sabar, perbanyaklah puasa. Seperti itu. Jadi puasa itu umum, al-imsak itu menahan. Kalau di rumah mau ke sini tiap malam Sabtu, puasa jangan mendengarkan istri yang ngomel. Kemana tiap malam Sabtu? Puasa itu ringan kita. Seperti itu. Jadi puasa itu al-imsak, menahan. Kalau puasa itu kan al-imsaku anil mufatiri, menahan sesuatu dari perkara yang membatalkan puasa. Biniyatin masusatin, dengan niat nawaitu sumakotin. Kalau puasa ini yang taat kepada Allah Ta'ala, al-imsak, menahan. Mana masuk malam Sabtu, tiap malam Sabtu masih tinggi wis jangan didengarkan. Nah, gitu. Puasa seperti itu. Kalau menahan, kiat-kiat itu menahan. Jadi sabar atas taat kepada Allah dan sabar atas bala'illah itu ya jetamiku, nanti muaranya ini kepada orang yang berpuasa kalau kiat-kiat. Jadi puasa semuanya Pak Eko, jenengan ya tidak ngomong, tidak membalas. Kalau membalas ya kira-kira akan jadi sabar nanti, pahitnya tidak mudah ke sini. Makanya pahitnya kesabaran kita itu diibaratkan pahitnya racun, seperti racun. Ya seperti itu ya. Tidak ada kita keluar ke majelis itu yang masuk, silahkan keluar, semoga mendapat ilmu yang manfaat. Istri tidak akan begitu. Dulu saya tadi
capek-capek itu gasnya mati, sebelum gasnya habis gitu. Pusing nyabut. Yang mau berangkat itu tidak mulus, maksudnya tidak pas seperti itu Pak Guru. Jadi intinya kita itu harus ada saja. Terima kasih Ustaz. Jadi untuk kesabaran itu puasa. Tapi puasa dalam pengertian luas. Ya puasa semua banyak indera kita. Bukan hanya puasa kita nggak makan dan minum. Tapi puasa tidak mendengarkan hal yang nggak baik, berbicara yang tidak baik dan terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin yang lain untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit yang menanyakan yang terjadi di bagi masyarakat juga tentang peribadahan kita. Yang pertama itu bab tarbiyah. Boleh kita ketika berhubungan haji itu membaca tarbiyah di tanah air. Makanya ada yang kan mengharapkan tarbiyah itu dibaca ketika pemberangkatan atau kedatangan haji. Tarbiyah itu dibaca di Mekah. Itu yang pertama. Terus ini ada lagi kalimat tarbiyah. Kalimat tarbiyah itu yang sering dibaca Bilal Jumat. Ini ada semacam riwayat ini mengatasnamakan Abu Hurairah. Ada sebagian ustaz yang mengatakan jangan pakai riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ada seperti ini nanti dituntut sama Abu Hurairah. Dua kalimat taqiyah. Terus yang ketiga makmum muwafiq tolong penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tarbiyah gimana yang Baik Allahumma tarbiyah baik kalau di Indonesia bahkan ada yang berani mengharapkan tidak boleh dibaca. Tempat membacanya ya di tanah air apa di Arab Saudi gitu ya. Nah, di Arab Saudi kan sudah banyak. Ini sudah artinya ketika beberapa haji atau tak haji itu sudah datang. Itu ketika tarbiyah dibaca. Terima kasih. Sebenarnya bacaan talbiyah yang afdal, orang yang akan bepergian yang mendatangi Mekah atau Ka'bah atau kembali dari itu afdalnya itu dibacakan talbiyah kan gitu. Jadi walaupun di sini itu tidak apa-apa. Warada annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza arada safaran ata ashabuhu fasallam alaihim wa idza qama min safari atu ilaihi fasallimu alaihi istauda Allahu dinaka wa amanatika wa hawatini. Ini jawaban Nabi. Jadi tidak apa-apa apabila kita itu mau bepergian haji, safar umroh atau yang lain, itu kita membaca tasbih. Itu kan cuma bukan sama talbiyah itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik itu. Jadi jenengan mau baca labaik apa maknanya itu ya? Saya kamu dipanggil saya datang menghadap ajunan, panggilannya ajunan gitu. Jadi dibaca apapun itu karena kalimat thayyibah ya boleh-boleh saja. Jadi
asalkan tidak dibaca kepada orang yang safaran untuk berbegal, membunuh, ya tidak baik. Jadi intinya talbiyah itu boleh-boleh saja. Seperti itu. Tentang baca, karena talbiyah itu kalimat thayyibah, sama dengan jenengan untuk membaca kalimat thayyibah. Umpama la ilaha illallah itu tidak boleh, itu di setelah sholat itu kan khusus tahlilan umpama, bukan, tidak seperti itu. Jadi kalimat thayyibah mau dibaca kapan? Seperti itu. Yang nomor 2, yang maknanya oh, itu hilang. Memang itu bukan hadis itu yang diambil. Yang perlu revisi itu Haji. Nah, kalau yang ada qala Rasulullah itu perlu revisi namanya. Perlu diganti. Belal itu. Jadi kalau ada qala Rasulullah itu tulisan ulama yang bagus, tulisan ulama yang bukan hadis sebenarnya itu. Yang dibukukan oleh ulama sehingga dibaca oleh Belal untuk menandakan bahwa khotib akan naik manusia. Jadi revisi kalau ada bolan itu bukan hadis itu. Gimana itu? Ruyat. Yang sering kita yang ada itu ya ma'asyiral muslimin wal mu'minin inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam Idul Fuqara wa Idul Masakin Al-Khufana Khotib Mimbar yatakallaman ahadun. Nah ini akan ada yang salah. Wala yatakallaman ahadukum. Itu sering. Wala yatakallamanna, orang-orang seperti itu. Iya. Itu Wala yatakallaman ahadukum wa itu hadisnya yatakallam faqadahu wa balagha pada Jumatan. Tidak ada ruwiyah, tidak ada Abi Hurairah. apalagi kalau Nabi. Jadi Harusnya tidak ada. Yang benar gimana? yang benar tidak ada. Yang tadi harusnya Tidak bisa Nabi sallallahu tidak usah seperti itu, yang langsung inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa ayyul qur'an itu makola untuk mengingatkan jamaah supaya tidak ngomong, supaya tidak ansif itu ada diam mulut, diam dari luar itu diam. Jadi kalau sakata itu diam ketika dia berbicara diam itu sakat. Sama dengan lagi ajilu bisolat qoblal maut wa ajilu bitobat qoblal maut, itu kan kayak hadis. Kadang orang itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajilu bisolat qoblal maut, kan seperti itu. Itu makola kayak anadofatu kayak makola di dinding manjat wajah siapa yang rajin akan berhasil itu. Seperti itu. Jadi pola Nabi SAW ya salah karena Nabi tidak pernah dahulu seperti itu. Makanya Hukumnya gimana? Kalau ya nama Nabi haram man itu bukan yang diucapkan Nabi. bukan yang diucapkan Nabi diucapkan. Ya, itu. Makanya daunnya Imam Syafi'i, saya itu ada tentang masalah nahu ini, saya itu takut kepada orang yang mengomentari dia tidak tahu nahu, takut dia itu makada dia, bukan makada minanda. Kedudukan saya itu disampaikan kalau saya tidak pernah duduk, seperti itu. Saya tidak pernah menyampaikan itu, disampaikan itu sama orang lain, itu yang dikhawatirkan, seperti itu. Sama dengan itu. berarti ini tugas saya itu lah. Tugasnya takmir ini. Takmir kan banyak orang yang punya. Ya ada. Jadi tidak ada burair, itu makola biasa itu, bukan hadis itu. Orang-orang Jumat kan seperti itu. Sekarang Jumat Sayyidul Ayyam. Jumat ini hajinya orang miskin, kan seperti itu maknanya. Tidak ada Nabi yang pola Nabi. Orang bermasakin. Ya perlu kreatif, perlu ada tulisannya. Ya, Tapi
Iya. Ya, biasanya Di takmir. Iya, Seperti yang takmir itu bagiannya. Jadi memang kalau ada pola itu agak iskal memang. Ada Maqala Rasul rata-rata hal yang akan berdampak kalau ada diklat hilal, kesempatan untuk mengubah hal yang kurang pas. Ada khusus memang ya, ada kitabnya khusus itu ada itu kita. Kemudian bagaimana tadi kan kalau seperti masalah jangan ngomong gitu. Kalau ada orang ngomong bagaimana? fakot lahu. Fakot lahu. Bukan Jumatnya tapi pahala. Pahala. Kalau Jumatnya tetap sah tetapi kadar anunya itu sama dengan yang ini lagi. Ada pahalanya. Di kitab Bidayatul Hidayah itu kalau jenengan pergi Jumat jam sebelum khotib berangkat dapat ulta dapat apa itu kan cuma keterangan. Tetapi keterangan itu kalau kita tidak dipraktekkan makanya sunnah khotib itu datang belakangan walaupun dekat dari masjid karena ketika sudah khotib datang buku catatan itu ditutup. Malaikat berada di kanannya mimbar di Haji Nasuhi di sini nunggu sahabatnya datang. Pak Eko mau datang terakhir ya telur kan gitu. Depan ya, kalau udah depan. Tahu isi bilang gua terakhir. Gitu mungkin sudah. Makmum muwafiq Dari awal sampai akhir. akhir ya Maksudnya gini, kan ada dua yang cocok. masbuk sama makmum muwafiq. Saya pernah mendapatkan kalau makmum muwafiq itu telat, tapi al-fatihahnya yang sempurna. Kalau dia telat, nanti ketinggalan satu orang walaupun dia mengikuti Imam. rukuk sujudnya imam, tapi dia Oh, begitu rukuk mengikuti. sempurna karena Hmm. al-fatihahnya tidak sempurna kecuali makmum masbuk. Ini yang perlu diluruskan itu. Jadi harus ngaji ikut saya ini. Ngaji kayak Pak Eko ini jelas Pak Eko ini. Jadi kita itu muwafiq dari depan. Umpama kita itu terlambat takbir dan juga Fatihahnya imam kita datang. Imam sudah rukuk kita iya karena berdua iya karena stain tutup sampai iya karena stain kita ikut Imam. bukan harus mengitmamkan Fatihahnya kita bukan menyelesaikan ini muwafiq di satu Bismillah, alhamdulillah saja cukup. Bismillah, Tapi kan iya. alhamdulillah, rabbil alamin, Allahu akbar, cukup. Kebanyakan udah baca itu. Nggak menyelesaikan Fatihah. Takutnya kan imam takutnya imam langsung. sampai di mana itu Eko yang kita terangkan di rumah itu batas daripada kita tidak nutup satu rakaat subhana rabbiyal azim tergantung imam mau baca satu atau baca tiga. Oh, iya. Bimi itu sudah selesai itu iktidal itu tidak nutup. Tidak. Kita mengikuti imam terus masih baca sami subhana rabbiyal azim ini nutup masih. Ketika sudah berhenti baik baca satu atau tiga berhentinya sudah kita tidak nutup satu rakaat. Sudah tegak. Apalagi sudah tegak Sudah berhenti di sini keterangannya itu masih ruku itu kan sudah cuma sakta itu kan sakta apa tumanina ini sudah tidak nutup. Kalau kita kan sami ngomong suruh kita masih ruku itu tidak nutup tidak boleh deh. harus nambah gitu. Jadi intinya namanya itu muwafiq walaupun tidak selesai Fatihah kita tidak baca pun kita itu ngikutin gitu. Apalagi kita baca jadi separuh itu. Kalau di kitab Irsyadul Ibad jenengan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman Iya karena begitu ini batal kalau di Irsyadul Ibad apa? Ada jeda dengan batu, ada jeda dengan umpama kita ini kan alamiah. Tetapi kita tidak mengulang dari depan, melanjutkan itu ini batal. Ini kita dari satu ini. Seperti itu. Jadi kalau kita alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumid ulang dari
tidak dibuat-buat kan alami white. Sampai mana kan itu. Iki iki. Ah. Karena ada tadi itu Ini. Satu tiba itu yang keterangan itu satu tidak apa-apa. tidak apa-apa. Ya, Iya yang satu itu. Jadi seperti itu. Jadi Daun. intinya kalau kita belajar sholat itu tidak ngeri-ngeri banget loh. Tidak ngeri. Orang kan sampai ngeri sampai gitu itu. Nah, yang ngeri tidak sholat. Cari. Nah, mungkin seperti itu karena sudah malam bisa sangat menarik ini musyawarahnya. Sudah jam 9 takut dimarahin istri-istri. Oh ya, sama-sama. Sabar. Semoga bermanfaat dari kami di Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita selalu kesehatan. Karena Bapak saudara sekalian, mudah-mudahan kita masih bertemu lagi pada pertemuan Jumat malam sampai yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Masjid Asyid ini sehingga menambah keimanan kita. Hari kita tutup dengan doa Ngepres ya Mas. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdal bersama-sama. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.